Jadi di sini saya akan menyampaikan dari tugas 2, yaitu X-ray yang dihasilkan. Di sini saya akan menggambar terlebih dahulu, di mana di sini ada high voltage supply, di mana ini sumber bertegangan tinggi, yaitu tingginya antara 50 kV sampai 450 kV tegangan tingginya, yang akan diterapkan antara katoda dan anoda. Di sini dia ada anoda, pada X-ray tube ini ada beberapa komponen, di mana di sini itu sendiri lead shield, ini itu vacuum chamber, pada bagian ini adalah katoda filamen, di bagian sini itu filter. Saya akan menjelaskan beberapa komponen tersebut, di mana pada tegangan tinggi ini 50 kV sampai 450 kV, elektron dipercepat dengan kecepatan tinggi ke target anoda akibat perbedaan tegangan tinggi ini, di mana dari sini fungsinya tegangan tinggi ini untuk mempercepat elektron untuk menghasilkan sinar X yang ada dengan energi yang cukup dan mengontrol kekuatan dan penetrasi sinar X yang dihasilkan. Kemudian di sini ada vacuum chamber. Ruang vakum ini dikelilingi oleh tabung kaca. Ini tabung kaca atau logam. Nah, fungsinya itu untuk mencegah hamburan-hamburan elektron yang dengan udara, sehingga elektron dapat bergerak tanpa hambatan dari anoda maupun katoda. Ini memastikan juga agar produksi sinar X lebih efisien dengan mengurangi gangguan dari molekul-molekul udara. Di sini itu tempatnya anoda, di mana tempat terjadinya interaksi elektron dengan atom untuk menghasilkan sinar X. Nah, dari penyerapan panas yang dihasilkan dapat memproses tabrakan elektron. Kemudian katoda filamen. Katoda ini adalah sumber elektron dalam tabung yang di sini sinar X terbuat dari tungsten dengan titik leburnya itu sekitar 3400 derajat Celcius. Itu dipanaskan dengan aliran listrik untuk melepaskan elektron melalui emisi termionik. Kemudian fungsi dari katoda ini untuk menghasilkan dan mengontrol aliran-aliran elektron yang akan dipercepat menuju anoda. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menggambarkan anoda. Di sini terdapat stator, kemudian di sini anodanya, ini yang mengarahkan ke sumber tegangan anoda. Nah, dari sini tujuan anoda itu sebagai mengubah energi kinetik elektron menjadi foton sinar X. Ketika elektron bertumbukan dengan atom, biasanya tungsten itu membuat atau membelokkan oleh medan listrik inti atom. Jadi grafiknya itu nanti akan seperti ini.
Nah, ini yang dinamakan tungsten. Dari perubahan kecepatan elektron itu menyebabkan pelepasan energi dalam bentuk foton sinar X. Radiasi ini membentuk spektrum kontinu dari setiap elektron, dapat kehilangan energi dalam jumlah yang berbeda. Mayoritas sinar X yang dihasilkan dalam tabung sinar X berasal dari mekanisme Bremsstrahlung. Jadi kalau misalkan kita mengambil analoginya itu seperti mobil yang direm secara tiba-tiba, kemudian elektron kehilangan energinya dan melepaskan dalam bentuk sinar X. Kemudian lead shielding, jadi di bagian sini lead shielding itu jadi elektron yang tidak bergerak dalam lintasan katoda yang benar di bagian sini, bagian katoda ke anoda, bagian sini anoda, katoda, anoda, dapat bertabrakan dengan bagian lain dari tabung. Elektron ini dapat memicu produksi sinar X di lokasi yang tidak diinginkan, akan yang menyebabkan panas berlebih pada tabung. Untuk mencegahnya, adanya timbal balik elektron liar sebelum bisa berinteraksi dengan bagian tabung yang tidak diinginkan. Pada bagian lead shielding ini, sinar X yang berfungsi untuk menyerap elektron liar yang tidak mengikuti lintasan yang diharapkan, kemudian mencegah kebocoran sinar X yang bisa membahayakan operator dan lingkungan, kemudian meningkatkan efisiensi sistem dan memastikan hanya sinar X yang diinginkan digunakan dalam proses pengujian.